Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Irfan, dan pada video ini kita akan membahas lab paket tracer 5.1.8 mengenai configure number standar IPv4 untuk ACL. Seperti telah kita lihat di lab ini, bahwa kita diberikan 3 buah host, 4 buah switch, 3 buah router, dan 1 buah web server, serta 1 buah tabel addressing yang sudah terisi penuh. Sebagai objektivitas dari lab ini, yakni pertama, kita diminta merencanakan implementasi dari ACL, yang kedua, mengkonfigurasi, menerapkan, serta verifikasi suatu standar ACL. Sebagai latar belakang skenarionya, standar ACL atau Access Control List adalah suatu script konfigurasi router yang dapat mengontrol apakah router mengizinkan atau menolak paket berdasarkan alamat sumber. Kegiatan ini berfokus pada pendefinisian kriteria pemfilteran, konfigurasi ACL standar, penerapan ACR ke interface router, dan verifikasi serta pengujian implementasi dari ACL tersebut. Router sudah dikonfigurasi, termasuk alamat IP serta routing protokol yang digunakan yakni EGRP. Masuk ke bagian instruksi. Pada bagian pertama kita akan merencanakan implementasi ACL terlebih dahulu. Tahapan pertama yang harus kita lakukan yakni kita diminta menginvestigasi konfigurasi network saat ini. Sebelum menerapkan suatu ACL apapun ke dalam suatu jaringan, penting untuk memastikan bahwa kita memiliki konektivitas penuh. Verifikasi bahwa network memiliki konektivitas penuh yakni dengan memilih salah satu PC, baik PC1, PC2, atau PC3, dan melakukan ping ke perangkat lain di network tersebut, baik ke switch, ke router, maupun ke web server, ataupun ke perangkat yang dijadikan tujuan dari ACL tersebut. Kita harus berhasil melakukan ping tersebut ke setiap perangkat. Tahap keduanya kita akan melakukan evaluasi dua network policy dan kita akan merencanakan implementasi dari ACL. Policy yang pertama, kita akan terapkan suatu policy pada R2. Pada R2, di mana network 192.168.11.0/24 tidak diizinkan mengakses ke web server di network 192.168.20.0. Sedang semua akses lainnya diizinkan. Untuk membatasi akses dari network 192.168.11.0/24 ini ke web server yang berada di 192.168.20.254 tanpa mengganggu lalu lintas traffic lain, maka ACL harus dibuat di R2. Access list harus ditempatkan di interface keluar ke arah web server. Dan juga aturan kedua harus dibuat di R2 untuk mengizinkan semua traffic lainnya. Sehingga ACL akan kita buat pada interface ke arah web server. Policy yang selanjutnya akan kita terapkan di R3, yakni untuk network 192.168.10.0/24 tidak diizinkan untuk berkomunikasi dengan network di 192.168.30.0/24. Tidak diizinkan ke 30.0, di mana namun semua akses lainnya diizinkan. Nah, untuk membatasi akses dari network 192.168.10.0/24 tersebut ke 192.168.30 tanpa mengganggu traffic lain, maka akses list akan kita buat di R3 dan ACL harus ditempatkan pada interface keluar ke arah PC3. Di PC3 interface keluarnya. Dan aturan kedua juga harus dibuat di R3 untuk mengizinkan semua traffic lewat. Jadi ada dua buah rule yang akan kita buat. Rule 1 yakni dari 192.168.11.0/24 tidak bisa ke 192.168.20.0. Rule 2-nya yakni dari 192.168.10.0/24 tidak bisa ke 192.168.30.0/24. Oke, jadi terdapat dua rule. Kita akan masuk ke bagian konfigurasi.
Namun sebelum masuk konfigurasi, kita cek dulu apakah secara defaultnya dari PC2 dia bisa mengakses ke web server atau tidak. Kita lihat IP web server yakni berada di ping 192.168.20.254. Oke, secara default dari PC2 dapat mengakses ke web server, dan kita juga cek dari PC1 apakah bisa ke PC3 yang berada di IP 192.168.30.10. Ternyata sudah bisa ya. Secara default ternyata bisa dari PC2 ke PC3. Sekarang kita langsung masuk bagian konfigurasi. Pertama kita akan terapkan ACL di R2 terlebih dahulu. Kita masuk ke R2. Kita masukkan enable, masuk ke preferred modes, configure terminal. Yang pertama kita buat kita akan membuat suatu aturan di mana pada R2 ini dia akan mendeny semua traffic yang bersumber dari IP atau dari jaringan 192. Access list 1 kita gunakan access list 1 dengan nomor 1. Deny kita akan mendeny semua traffic yang bersumber dari 192.168.11.0. Dengan kita gunakan di sini wildcard 00255. Perintah ini digunakan untuk yang berarti mendeny semua traffic atau semua IP yang bersumber dari 192.168.11.0. Selanjutnya kita akan, karena pada access list itu terdapat implicit deny yang berarti dia akan mendeny semua traffic yang tidak ada dalam aturannya. List aturannya kita di sini baru buat satu list aturan. Dan juga ketika kita menggunakan access list maka implicit deny-nya muncul, maka kita akan buat satu aturan lagi agar traffic lainnya tidak terganggu. Kita gunakan access list satu masih yang sama, permit, izinkan, any, apapun. Jadi terdapat dua baris yang akan kita gunakan. Untuk verifikasinya kita bisa do show access list. Ini kita akan melihat mereview aturan yang kita buat, di mana yang pertama kita untuk indeks yang pertama kita akan mendeny 192.168.11.0 dengan wildcard 000255. Untuk indeks selanjutnya kita akan mempermit any. Setelah ini tahap pertama selesai, kita masuk tahap 2, itu kita pasang pada interface-nya. Kita masuk ke interface Giga Ethernet 00, di mana interface Giga Ethernet 00 merupakan interface dari R2 yang menuju web server Giga Interface 00. Kita pasangkan access list yang tadi kita buat dengan command IP access group 1 out. Oke, sudah. Untuk konfigurasi DR2 sudah kita buat, kita bisa exit saja. Copy run startup config. Kita langsung masuk ke R3. Dengan cara yang sama dengan R2, kita masuk enable, configure terminal. Kita buat sebuah aturan access list dengan nomor konfigurasi 1 dulu seperti default, dengan mendeny semua traffic dari 192.168.10.0 dengan wildcardnya di 000255. Selanjutnya kita akan memberikan permit any untuk agar dapat semua traffic dapat lewat ya, untuk menghindari implicit deny-nya. Jadi kita tambahkan access list 1 permit any. Oke, kita review access yang kita buat. Di sini kita ada dua aturan. Yang pernah kita mendeny IP dari 192 atau network dari 192.168.10.0 dan wildcard 000255 dan juga mempermit ini. Tahap selanjutnya seperti pada R2 yakni kita pasangkan pada interface keluarannya.
Dalam hari ini di R3 kita interface-nya ada di Giga Ethernet 00 juga. Kita masuk interface Giga Ethernet 00. Kita pasang IP akses grup 1. Satu ini adalah merupakan dari akses list yang kita gunakan. Di sini kita gunakan akses list 1 karena kita gunakan number akses grup 1 out. Oke, kita masukkan grup out, kita exit, copy, run star. Seperti biasa kita save. Sudah kita konfigurasi, sekarang kita verifikasi. Mulai dari 10.10 yaitu PC 1, kita akan coba ke PC 2. Di ping di 192.168.11.10 bisa. Di 20 ke 20.254 teknik web server. Oke, bisa. Sekarang kita masuk PC 2, di mana dia ke web server yang sebelumnya bisa, sekarang harus gagal atau fail. Oke, berhasil. Destination unreachable. Dia tidak. Sekarang kembali lagi ke PC 1. Sekarang yang sebelumnya dia ke 30.10 yakni PC 3 berhasil, sekarang harus gagal. Oke, unreachable tidak berhasil pingnya, berarti akses listnya berhasil. Sekarang dari 11.10 ke 30 ya, berarti ke PC 3. 30.10 berhasil, dan dari PC 3 ke web server juga berhasil harusnya. Ping 192.168.20.254. Oke, berhasil. Jadi rule yang kita terapkan telah berhasil ya. Semuanya tidak terganggu. PC 2 ke web server tidak bisa, PC 1 ke PC 3 tidak bisa. Sekarang kita coba verifikasi di routernya. Oke, kalau sebelumnya seperti ini kita show access list. Nah, di sini terdapat 4 traffic yang match dengan aturan nomor 1 dan 8 traffic yang match dengan aturan nomor 2. Jadi pada akses di sini juga kita diperlihatkan ya, mana traffic yang match, mati di sini akan ada counternya. Jadi ke aturan 1 dia akan ke counter match, maupun kalau ke 1 tidak match dia akan dialihkan ke aturan nomor 2. Jadi ke aturan 2 period n-nya ada 8 match. Begitu juga dengan di R3. Kita lihat show access list. Nah, sama persis, di mana ada 4 traffic yang match dengan aturan pertama dan ada 8 traffic yang match dengan aturan kedua. Oke. Sudah 100% kita cek result. Oke, sudah. Congratulations. Sekian dan terima kasih untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.